Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa dapat hadir dalam masjid ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah pada pagi hari ini. Tidak lupa pula selawat kita curahkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang ini. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam menegaskan betapa pentingnya salat tahajud dan menganjurkan kita harus sering melaksanakan salat tahajud. Bahwa disebut bahwa salat tahajud menduduki posisi kedua setelah salat wajib, maka usahakan agar kita selalu melaksanakannya dalam keadaan apapun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da syahri Ramadhan syahrullahil muharram, wa afdhalus salati ba'dal fariidati salatul laili." Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim nombor 1163. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ini adalah dalil dari kesepakatan ulama bahawa salat malam lebih baik dari salat sunnah di siang hari. Beliau juga mengatakan bahawa salat malam lebih baik dari salat sunnah rawatib. Orang yang melaksanakan salat malam dijamin masuk surga dan selamat dari azab neraka. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, jalinlah tali silaturahmi, berilah makan kepada orang miskin, salatlah di waktu malam, sedangkan manusia yang lain sedang tidur. Tentu kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2485. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan akan pentingnya salat malam. Beliau sangat serius di dalam melaksanakan salat malam sebagai tanda syukur dengan selalu menjaga dan menekuninya. Dari Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam hingga kedua kakinya bengkak. Maka ditanyakan kepadanya, "Apakah engkau dibebani dengan ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Beliau menjawab, "Tidakkah aku boleh menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat tahajud yang dikerjakan dengan ikhlas akan mampu menjadi penembus dosa dan kejelekan. Salat tahajud juga merupakan penangkal dari segala penyakit badan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Janganlah kalian meninggalkan salat malam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Jika beliau sakit atau malas, beliau salat dalam keadaan duduk." Hadis riwayat Abu Daud nomor 1307. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra surat 79 yang berbunyi, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila." Wahai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk salat pada malam hari. Sebelum kita tutup pembacaan hadis ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu, lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimil sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengasuh yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.